sekarang pertanyaan selanjutnya kok. Kan Kopir ini kan sekarang udah jadi gembala nih. Pasti pernah dong apa masa-masa kelam sebelum jadi gembalanya itu. Boleh diceritain sedikit dong? Gua besar dengan latar belakang broken home. Tapi bukan broken home yang orang tua cerai, enggak. Tapi gini, gua mendapatkan perlakuan yang berbeda sama anak yang lain. Kalau mau di comparing ya, mungkin gue adalah anak yang paling gak pernah terima apa-apa yang baik di keluarga gue. Gue 5 bersaudara, gue anak ketiga. Dari urutan aja udah gak enak, kejepit kan, 2 di atas 2 di bawah. Terus adek gue yang paling kecil ini cewek sendiri. Anak pertama ini karena anak sulung sering dapat hal-hal yang enak-enak, kayak ulang tahun dirayain segala macam, karena dia anak sulung. Karena budaya di keluarga gua, anak sulung tuh kayak gimana gitu loh. Iya. Terus abang gua yang kedua orang yang cuek gitu, cuma memang dia kerja keras dari kecil, udah bisa nabung segala macam gitu. Adek gua yang pertama, dia anak cowok bungsu, karena yang paling kecil kan cewek, jadi ini cowok terakhir, makanya disayang. Yang satu ini cewek, udah bungsu banget, udah paling kecil, cewek satu-satunya lagi. Makanya sayang. Nah yang nggak jelas gue, makanya gue nggak pernah dapet apa-apa. Yang gue ingat dulu tuh kalau Imlek, nyokap gue beli baju baru segala macam tuh, semua yang dibeli dikasih ke adik gue dulu, dia suruh pilih yang dia suka, begitu yang nggak disuka baru kasih gue, jadi gue kan dapet sisa gitu. Itu tiap tahun kayak gitu. Terus dari semua anak, gue yang satu-satunya yang belum pernah keluar negeri. Yang lain mau udah dibikin paspor dari kapan. Jadi apa perbedaan? Secara ekonomi waktu kecil ya, secara ekonomi bapak gue tergolong kaya, tapi gue sebagai anak nggak pernah ngerasa dapat kayak anak orang kaya gitu loh. Kayak dia pergi jalan-jalan nih, yang diajak anak temennya, atau enggak yang diajak ya adik gue yang kecil. Pokoknya gitu, gue nggak pernah ngalamin apa-apa. Dan yang paling parah adalah gini, setiap kali ada dia ngumpul sama teman-temannya nih di rumah, ngumpul nih para tante-tante dan om-om ngumpul dan bergosip ria. Terus kalau gue lewat, orang pada nanya, ini anaknya ya? Iya ini anaknya, ini anak boleh dikasih nih. Digituin. Bercanda sih, tapi masalahnya waktu digituin gue waktu itu masih kecil. Gue masih SD. Dan awalnya gak sakit hati, awalnya kayak bodo amat gitu, biasa aja. Tapi terulang waktu gue SMP 1 terulang, digituin lagi, anak boleh dikasih. Akhirnya gue ngerasa, oh gue anak dikasih, gue bukan anak kamu, pantesan perlakuannya beda. Akhirnya mulai jadi tersugesti kan, pantesan gue nggak pernah dapat apa-apa, pantesan gue nggak pernah dibayi-bayin karena gue anak dikasih, anak orang lain bukan anak mereka gitu. Akhirnya gue jadi malas sama orang tua gue. That's why kenapa gue ngerasa, ini balik lagi, gue ngerasa gue diperlakukan secara berbeda. Yang lainnya jarang dimarahin, gue doang yang paling sering dimarahin secara parah banget. Gue ngerasanya begitu ya. Dan waktu itu gue statusnya udah pelayanan, udah main musik, udah WL, udah ngajak sekolah minggu, udah. Dan gue akhirnya benci banget sama orang tua gue. Sampai suatu hari sekitar tahun 98, kan katanya harus mengampuni. Kalau nggak mengampuni nanti ini, ya sudah, ya udahlah, gua ampuni aja. Akhirnya hidup berjalan. Sampai suatu hari di tahun 2004, gua waktu itu gara-gara ini sih, gara-gara gua mengkritik pengerja gereja. Gua kritik karena gini, lu orang gimana sih? Gereja lain ada acara, lu orang datang ini karena bagus. Gereja lu sendiri ada acara, lu malah kosong, nggak ada yang datang. Lu gereja lu yang mana sih? Waktu itu gitu, gua tanya kayak gitu. Tapi suatu hari waktu gua ngerti kayak gitu, gua lagi diam, terus kayak balik lagi nih, gua dapet impresi. Tuhan ngomong kayak seolah tuh ngomong gini, "Fir, lu udah ngampunin orang tua lu belum?" Ya udahlah, dari tahun 98 gua udah ampuni kok, kalau enggak ngapain gua masih pelayanan? Dan dia tanya 2 kali, "Lu yakin udah ampuni?" Nah, masalahnya gini. Dulu gue pernah mengkritik satu pengerja karena gini, tiap kali ada KKR, pengkhotbahnya walaupun beda, tapi namanya KKR kan budayanya kan ada altar call. Siapa yang mau didoain, siapa yang mau terima sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan gitu kan, yang mau maju ke depan gitu kan.
nanti tumpang tangan, dibanting, diapain, pokoknya gitulah ya. Enggak gitu Ya, juga. nggak gitu ya. Ya pokoknya gitu. Terus yang gue jadi perhatian gini, karena gue udah sering ikutin banyak KKR di gereja itu, gue memperhatikan gini, tiap kali ditanya siapa yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang angkat tangan pengurusnya. Pertama kali, oh dia belum pernah kali, gitu kan? Dia belum pernah kali, ya udah. Tapi KKR kedua, ketiga, orangnya sama begitu terus, malah baju ke depan buat didoain. Lu jadi pengurus selama ini nggak pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini gimana sih? Apa lu nggak ngerti bahasa Indonesia gitu? Waktu gue kritik seperti itu, Tuhan ngomong ini, lu sendiri udah belum? Udahlah, yang benar, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lu. Maksudnya gini, firman Tuhan bilang gini, dan dengan hati orang percaya dia dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Dengan mulut mengaku, maksudnya gini, pernah nggak lu sebagai orang Kristen, mau lu udah pelayanan kayak belum kayak, lu jemaat kayak, lu pendeta kayak, udah pernah belum ngomong pakai mulut lu bersuara kalau lu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau cuma karena ya dari dulu mah gue udah Kristen gitu. Ya. Akhirnya gue ditegur seperti itu gitu. Jadi gue ada pelayanan loh dari gue 94, 2004 baru Tuhan ingetin, lu sendiri udah belum? Lu gue coba flashback, gila belum ya? Belum. Jadi dari tahun 94 sampai 2004, 10 tahun gue pelayanan, gue nggak pernah ngomong pakai mulut bilang Tuhan Yesus gue terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkuasalah atas hidupku, gue menyerahkan hidup gue dalam tanggung jawabnya Tuhan supaya hidup gue dipelihara sama Tuhan gitu. Belum pernah aku. Belum. Bayangin nggak? Lu renungin sendiri dan lu pernah apa enggak? Ya nggak usah jawab kalau lu nggak mau jawab. Tapi ini jadi teguran buat semua orang harusnya. Lu udah pelayanan, lu yakin nggak udah pernah pakai mulut lu sendiri? Lu doa sendiri maksudnya dalam kamar gitu loh. Pernah nggak? Akhirnya ketika ditegur, gue langsung pulang ke rumah, gue doa di kamar, Tuhan ampuni gue. Jadi gue nggak pernah ngomong. Akhirnya saat itu gue dipulihkan, gue ngomong sama Tuhan, Tuhan gue terima sebagai Tuhan. Gue kira selesai. Pertanyaan kedua ada Tuhan, lu udah ampuni orang tua lu belum? Udah. Dia tanya balik lagi, lu yakin udah ampuni? Gue mikir lagi nih, belum. Ternyata tahun 98 itu gue cuma melupakan apa yang udahlah nggak usah dibahas lagi. Nah ini bahayanya, lu kalau bilang udahlah nggak usah bahas lagi lah, udah kita aman lah, cool ya, tapi lu nggak pernah selesai. Suatu hari nanti ketika terjadi tumbukan lagi, lu bakal ungkit itu. Kenapa? Karena belum pernah selesai gitu. That's why hari itu, di hari yang sama, gue doa dua. Satu, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu lagi, gue benar-benar ngampuni orang tua gue. Gue bilang, Tuhan ampuni gue, ternyata gue selama ini belum pernah ngampuni orang tua gue. Hari ini gue minta ampun Tuhan, dan gue mengampuni semua perlakuan orang tua yang pernah dilakukan ke gue dibeda-bedain, gue diapain, gue mengampuni mereka semua. Dan ini dahsyatnya, ketika Tuhan ingetin, Tuhan tahu ada satu hal yang akan terjadi. Karena gini, setelah gue doa begitu, setelah gue doa mengampuni orang tua gue, jadi nggak ada yang kebetulan. Ketika Tuhan berbicara, itu ada satu tujuan, ada satu maksud Tuhan yang jelas. That's why kalau gue seandainya waktu itu gue nggak mengampuni orang tua gue, nggak mengampuni mereka, gue sampai hari ini masih nyesel. Karena gini, gila lo, pelayanan doang lu jago, khotbah doang lu jago, ternyata hidup lu nggak bener. Lu belum nggak melakukan apa yang lu baca, lu nggak melakukan apa yang lu katakan tiap kali di gereja, lu nggak mengampuni orang tua lu. Emang sih salah orang tua gue, tapi Tuhan udah ngajarin kan, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah itu yang udah Tuhan ajarin. Jadi kalau gue nggak melakukan itu dan gue pemimpin di gereja, itu buat gue itu hal yang memalukan sebagai seorang pemimpin. That's why makanya dari situ, dari tahun 2004 itu gue benar-benar berubah abis hidup gue mulai ngerti apa itu mengampuni. Bayangin prosesnya 10 tahun sampai gue paham apa itu mengampuni, apa itu menyerahkan hidup. Tapi gue udah pelayanan loh, jadi orang yang melayani di gereja walaupun keren, belum tentu gitu kayaknya, harus dievaluasi. Tapi ini tugas gereja. That's why kenapa harus diingetin, kenapa gereja harus ada discipleship, ada pemuritan, kenapa harus ada kelas-kelas Alkitab supaya makin dipahamin. Karena kalau khotbah di gereja kan nggak mungkin di gereja hari Minggu lu, Pak nanya Pak, kan nggak bisa. Tapi kalau kelas di ini kan ada yang mau nanya, kan ada gitu. So kalau tanya gue dipulihkan apa enggak dari broken home, yes, gue
gue sudah dipulihkan. That's why kenapa orang-orang yang datang ke tempat ini yang nanya gue selalu nggak jauh dari broken home. Tuhan mempercayakan anak-anak yang masih broken home kepada orang yang sudah bebas dari broken home, karena gue ada pengalaman itu semua. Jadi itulah Iya. kisah hidupnya. Oke, terima kasih guys sudah nanya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Ya. Oke. Thank you Kopi Didi. Yup. Dah. Dah.